Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk mid semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Miranda dengan NIM 10573110242 dengan nomor absen genap. Baik, saya akan menjawab soal dari pertanyaan yang telah ditanyakan. Pertanyaan pertama yaitu mengapa pendidikan kewarganegaraan dikelompokkan dalam mata kuliah MPK. Pendidikan kewarganegaraan dikelompokkan dalam mata kuliah MPK. Alasan pertama yaitu pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Alasan yang kedua tentang pasal 37 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan alasan yang ketiga yaitu pasal 9 ayat 1 sampai 3 tentang Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232 U Tahun 2000 tentang pedoman. Pertanyaan nomor 2. Salah satu faktor pembentukan identitas bangsa adalah faktor primordial. Jelaskan bagaimana maksudnya. Primordial merupakan pandangan hidup berdasarkan ikatan kekerabatan, kesamaan tradisi, suku, adat istiadat, daerah, bahasa, dan nilai-nilai budaya. Pertanyaan yang ketiga yaitu, menurut Anda, konstitusi di Indonesia digolongkan ke dalam kategori nilai apa? Menurut saya, Indonesia digolongkan dalam nilai normatif karena normatif merupakan suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum legal tetapi juga nyata berlaku di dalam masyarakat. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan mengapa orang penting menyadari hak dan kewajiban. Kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara harus dimiliki oleh setiap warga negara agar terciptanya Indonesia yang sejahtera. Dengan adanya kesadaran tersebut, maka akan menumbuhkan persatuan dan kesatuan warga negara dan menimbulkan rasa cinta terhadap tanah air. Warga negara yang memiliki kesadaran tersebut adalah warga negara yang berperilaku sesuai dengan hak dan kewajiban yang berlaku di negara maupun norma agama, budaya, dan sosial di masyarakat. Warga negara yang baik memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, dan hukum. Contoh, warga yang memiliki kesadaran hak dan kewajiban yaitu menjadi tetangga yang baik dengan peduli terhadap orang lain, membagi waktu dengan masyarakat untuk membuatnya lebih baik dan lebih aman, peduli terhadap keberhasilan dan keamanan orang lain, saling bersikap baik dan memaafkan, menggunakan bahasa yang tidak mengadili dan tidak menyakitkan atau merendahkan, bertanggung jawab terhadap tindakan yang diperbuat. Pertanyaan yang kelima yaitu, jelaskan bagaimana sistem demokrasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi memberikan pemahaman bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu bisa disebut konstitusi. Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang menjadi pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jika dicermati, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali. Pertama, pembukaan alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua,
pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berdasarkan kedaulatan rakyat. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan yang telah ditanyakan. Jika ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.